mengecewakan, tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Lagi ada teman-teman, penolong, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Ya Tuhan, tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah. Sama-sama katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes Lord, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yes, Yesus tak pernah. Sekali katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Ya, memenuhi keperluanku.
senantiasa masih setia Bu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Aku persembahkan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya, oh aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku persembahkan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi aku punya, oh aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku persembahkan percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang kemenangan dan sekali ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan dirimu. Haleluya. Mari kita berdoa Rabasyadaya. Hari ini Tuhan, hari yang kedua ini Tuhan kami berdoa ya. Pagi hari ini dan Tuhan kami Oh, bersyukur diberikan kesehatan, menikmati pagi ini dengan Tuhan, tubuh yang sehat, bahkan pikiran sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pagi hari ini. Dan kalau Tuhan pagi hari ini akan membicarakan Tuhan untuk tuntunan Tuhan di dalam bisnis itu Tuhan, kami berdoa Tuhan kau urapi kami dengan urapan baru ya Bapak, sehingga pagi hari ini Tuhan hikmat marifat dari Tuhan yang akan pimpin Tuhan akan tuntunan sepekan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa selamat bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bersama Bapak Gembala, hari ini kita akan berbicara tentang apa Pak? Our home for everyone. Our home for everyone. Ya, ini dengan saya ini siapa? Herman, ya, Gembala Kul dan sekali Ketua PAS dan Gembala Kul Nafiri. Yes. Ya, nah, ayo. Kalau kemarin berbicara ada banyak hal tentang art. Sekarang berbicara tentang bisnis. Oke. Jadi kan kalau kita nih dalam pekan ini fokus bicara our home for everyone. Jadi rumah kita untuk semua orang. Jadi konsep our home for everyone. Ya gitu. Nah, yang bahasan hari ini tentang bisnis ya Pak? Ya, bisnis. Karena ada 7 sebenarnya. Ada 7. Ada 7 yaitu A-nya A, B, C, D, E, F, G kan. Ya. Semua kita tahu kebanyakan kita sudah memahami ya A, B, C, D, E, F, G di 7 gunung ya. Dibilang itu yang harus menjadi satu fokus atau target dari pelayanan kita sekarang. Menjangkau jiwa Ya, lewat pasti art. lewat A-nya atau A, seni ya. Seni. B-nya bisnis, C-nya church. Ya, terus kalau church ini kita nggak bahas karena ini pasti dibahas setiap bulannya di tuntunan sepekan. Oh, bicara D, nah, segala macam jadi kita catat jadi D. Kalau D dulu, D. dulu. Development for the poor atau kepedulian kepada orang miskin. Ya kan, nanti itu berarti hari yang ketiga besok berarti. Besok. Ya kemarin kan art, ya kan. Hari ini bisnis. Yang besok tuh development for the poor, ya kan. Kemudian pada orang miskin. E-nya education. F-nya family. Ya, keluarga. D-nya government. Pemerintahan. Jadi pas ya, 7 hari dalam 7 hari, tapi kita lewati dengan C. Karena C itu dibahas setiap bulan ada. Misalnya bulan lalu kan kita ngomong DNA, ya kan, fokus, ada prinsip-prinsip nilai itu bagian dari church di situ. Nah, tetapi menggunakan itu semua menjadi alat Tuhan untuk menjangkau
atau membuat perjumpaan mereka dengan Tuhan. Yes. Alat perjumpaan dengan Tuhan. Alat perjumpaan ya, untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Yes. Lewat art, business, development for the poor, yes, education, family, government. Hari ini fokusnya bisnis. Apa yang kita bicarakan tentang bisnis? Bisnis itu bagaimana mencapai jiwa. Artinya memperkenalkan Yesus. Yes. Membawa mereka dalam keselamatan Kristus. Oke. Nah, kan Herman juga kan kerja, betul. Di perusahaan. Semua kita sebenarnya adalah pengusaha. Oh begitu kan, saya kerja Pak, dibayar gaji. Enggak. Semua kita pengusaha. Kita mengusahakan kepiawaian kita dijual untuk perusahaan. Jadi kan, jadi sales, jadi sekretaris, jadi apapun, termasuk office boy. Pekerjaan kita itu sebenarnya adalah pekerjaan menolong perusahaan agar perusahaan berjalan dengan baik. Sampai kelas cleaning service itu adalah kelompok orang usaha. Bagian dari usaha mempertahankan ekonomi rumah tangga. Karena kan masih kerja, dapat uang dari sana, dan usaha untuk meningkatkan kinerjanya agar perusahaan diuntungkan dari kegiatan-kegiatan kita. Ini bisnis tuh luas artinya cuma memang dalam konteks bisnis yang kita ngomong ini adalah bagaimana prinsip-prinsip, nilai-nilai dari pebisnis Kristen atau pebisnis dalam nilai Kristus. Kalau bagian berbicara bisnis, termasuk Bapak pun sebetulnya juga bisnis. Masih kerja nih sebenarnya, karena Yesus berkata dalam Yohanes 15 dikatakan pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya atau yang mengupayakannya. Jadi ada tuh kata Bapak yang mengupayakan, artinya menginisiasi terjadi sesuatu. Nah, kalau begitu cara, berarti kita nggak salah amat kalau kita berkata like pada Lexan. Kalau Bapak kita di surga mengupayakan, kita pun di bumi ini mengupayakan. Asal sudah lewat cara bisnis tadi. Bisnis. Nah, tokoh-tokoh gereja dari mulai yang kita kenal Tuhan waktu masalah kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tuh berupaya agar manusia punya keahlian. Maka anak keturunan Adam tuh punya keahlian berburu lah, ada ini dan itu, mandi besi dan sebagainya, dan semuanya. Itu akhirnya konteksnya bisnis semua tuh. Kan? Berusaha mereka mencari dengan kemampuan yang Tuhan percayakan. Kita lihat Abraham itu adalah pengusaha peternakan luar biasa, dan juga dia punya banyak pegawai untuk bekerja untuk menghasilkan uang dan kekayaan bagi mereka. Itu kan teknik bagaimana mengelola orang. Dalam arti kata yang positif bukan berarti mempekerjakan orang sebagai budak, tapi mempekerjakan teman, kawan, saudara, sahabat sebagai mitra. Sebagai mitra. Makanya kalau konsep Abraham itu dulu dalam bisnisnya dia menganggap orang yang lahir di keluarganya adalah bagian keluarganya. Makanya mereka juga disunat, gitu loh. Jadi menjadi bagian, padahal kan orang-orang budak ini kan dianggap nggak dinilai. Tapi bagi Abraham mereka nggak hanya sekedar budak, tapi bagian keluarga. Apalagi yang lahir di rumah tangganya Abraham. Ini hebat, kan? Ishak, Yakub, penguasa semua. Nah, contoh lagi lain, misalnya kalau bisnis kita yang lain, misalnya Paulus tahu kan? Paulus jadi Paulus. Itu dari mulai dia sebelum kenal Tuhan, ditangkap Tuhan, dan sampai sudah mengenal Tuhan dan menjadi murid bahkan jadi rasul. Paulus itu pengusaha tenda. Kalau sekarang mungkin kita bilang properti lah, kita bilang pengusaha properti itu. Dan dia nggak selesai bisnisnya itu, walaupun menjadi hamba Tuhan, menggembalakan banyak gereja. Bahkan dibilang 7 jemaat dia rintis gitu kan. Ada lebih bahkan anak-anak rohani yang merintis menggembalakan. Nah, itulah tanda-tandanya bahwa bisnis itu bukan berarti haram, bisnis bukan berarti duniawi. Tergantung siapa yang menilainya, memandang dan juga mengelolanya. Kalau kita orientasi bisnis untuk kaya, maka konsep kita akan menghalalkan segala cara. Tapi kalau bisnis adalah sarana, maka kita akan melihat kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan kita dalam bisnis itu. Apalagi untuk alat kemuliaan Tuhan. Itu pasti bisnis itu Betul. Di bisnis itu kita menanamkan nilai seperti untuk Tuhan. Kalau kita mempekerjakan orang seperti tubuhan, kita mempekerjakan mereka. Jangan semau-mau kita, jangan jadi orang yang memperdaya orang lain. Jangan salah, ada memberdayakan,
sama memberdayai. Beda tuh. Memberdayakan artinya mengeksplor kemampuannya dan memberikan kesempatan untuk maju. Iya. Tapi kalau memperdayai artinya bisa bikin orang susah padahal ada kesempatan senang. Memperdayai, mengakali lah. Bukan ya. Jadi kita memberdayakan. Nah, karena itu di bisnis ini kita punya beberapa nilai atau prinsip kerajaan Allah tentang bisnis adalah pertama prinsip adalah kesetiaan menerima satu mandat dari Tuhan untuk dipercayakan kepadanya dalam bisnis itu. Misalnya contoh, kalau dia jadi seorang pemimpin gitu. Ya, misalnya kan semua orang kan dibilang jadi kepala bukan ekor kan? Betul. Diangkat Tuhan juga naik bukan turun. Nah, itu kan ada nubuatan-nubuatan yang pasti terjadi kalau kita berani melangkah. Betul. Kadang kan Tuhan ngomong tapi kita ya ragu. Apa iya saya cocok jadi pebisnis? Apa saya tampangnya pengusaha? Takut saya emang tampang pekerja. Seumurmu jadi pekerja. Nah, ini akan men-trigger kita nih hari ini bahwa kita adalah king in domain. Raja yang menguasai satu domain. Tetapi tentu harus temukan dulu domainnya. Atau areanya di bidang apa. Jadi menolong kita nih di dalam pertemuan hari ini, mari kenali dulu tempatnya di mana gitu. Iya, pakainya di mana. Ada beberapa cocoknya di mana gitu. Dodonya di mana kalau orang bilang, wah, kalau itu nanti ngomongnya tentang karena kan berbicara bisnis kan banyak gitu ya. Banyak, bisnis banyak banget, tapi kan ada semua orang yakin ya, bikin apapun pasti bisa. Iya. Tapi kalau dodonya pasti akan lebih maksimal. Betul. Nah, caranya ngenalinnya adalah pertama dari sudut pandang probabilitas peluang. Misalnya bisnis hari ini yang lagi in apa? Makanan. Mungkin nggak mati cepat gitu ya, lambat lah ya. Orang pasti butuh makan. Bahan pokok misalnya. Atau yang bertanya consumable produk misalnya. Itu misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Ya tapi ada lagi apa? Coba yang bersifat kebutuhan pokok harian. Misalnya air minum, kendaraan. Sekarang kendaraan bukan lagi barang mewah ya. Sampai orang aja motor pasti di rumah ada satu lah minimal ada. Kadang ada dua. Ya. Nah, apa yang berkaitan dengan kendaraan tuh? Misalnya pelumas. Terus apa lagi? Misalnya bensinnya. Ya itu bisnis-bisnis yang consumable. Servisnya. Bengkel. Itu consumable. Jadi orang tuh lihat dari hobinya apa sih? Senangnya apa sih? Dari satu peluang, probabilitas peluang, kemungkinan peluangnya apa, yang memang cocok rasanya kita tune di situ lah. Mereka senang gitu. Enggak perlu hobi, senang. Ada nyaman kayaknya. Emang semua bisnis ya orang kepepet aja bisa kerja kan. Betul. Nggak ada pilihan lain, kerjain aja deh. Tapi kalau kita disertai dengan happiness gitu ya, maka bisnis kita akan jauh lebih enteng. Betul. Karena enteng maka akan lebih cepat sampai target. Betul. Apalagi disertai Tuhan. Pasti. Campur tangan Tuhan, ya pasti Tuhan buat berhasil. Makanya itu syarat-syaratnya satu dua, itu pertama probabilitas peluang, yang kedua adalah hobinya, senang, yang ada damai sejahtera di situ, yang ketiga itu disertai dengan teknik yang benar. Betul. Nah, tekniknya adalah setia menerima. Setia menerima itu artinya menyadari bahwa kita ini harus fokus, bahwa kita dapat kepercayaan Tuhan untuk mengerjakan bagian ani, bidang ani, produk ani. Difokusin tuh. Jangan bentar-bentar, lihat sebelahnya bagus sih, pindah lagi. Ada peluang lagi. Pindah lagi. Betul. Ini nggak jadi nih. Ya. Teknik setia menerima itu artinya jangan pernah nggak bersyukur. Bersyukurlah kalau kita hari ini masih mengupayakan yang kecil. Betul. Yang mungkin bagi orang lain ya dibanding sama dia kayaknya gedean dia pendapatan. Jangan mikirin, yang penting kita sukses di sini. Betul. Nanti kelihatan gitu ya fokusnya jalan. Bisa nggak Pak kalau saya ngerjain yang lain? Boleh. Kalau ini udah beres. Betul. Kalau ini yang satu ini bisa berjalan sendiri tanpa kamu ada. Paham nggak? Iya. Kalau belum, setia dulu menerima. Iya. Jalanin dulu. Menerima pesan Tuhan, menerima tuntunan, menerima anugerah Tuhan untuk mengelola satu perkara. Betul. Kalau udah mampu dan dapat mendelegasikan, nanti kita bahas yang kedua, setia mengelola. Betul. Nah, setia mengelola itu lain lagi. Adalah sudah kita pahami, kita menerima ini bagian kita, maka kita bisa mengelola. Mengelola dari mulai sistem SDM-nya, manusianya siapa yang mengerjain, saya bagaimana, ada cara pendelegasiannya gimana. Terus di bisnis ini
kita harus menyiapkan orang, dan orang itu juga harus dikasih nilai, nilai-nilai kerajaan. Makanya kenapa bagian yang kedua ini, bisnis ini sangat penting, karena yes, gereja tidak tergantung uang, tapi jujur uang itu dapat membantu pekerjaan Tuhan jauh lebih baik. Betul. Dan juga membantu saudara-saudara kita. Karena itu kan yang kedua setiap mengelola itu, pertama mengelola SDM-nya, menemukan, kedua mengelola keuangan. Mengelola keuangan dengan baik ya. Ada nggak orang nggak pakai modal? Pasti ada. Pasti ada. Nggak ada sih sebenarnya. Modal pasti ada, modal dengkul bisa. Betul. Modal dengkul sedikit pun semua pasti pakai modal. Modal. Tapi dalam arti modal uang nggak selalu. Iya. Yang pasti kita mulai dari dapat dipercaya. Iya. Mengelola itu kan berarti kan orang dapat dipercaya. Iya. Tuhan kasih ini produk, ini pekerjaan lewat seseorang karena dia percaya. Betul. Lalu kita harus manfaatkan kepercayaan dengan mengelola dengan baik, mengelola network kita nih, orang-orang di sekitar kita. Lalu kedua, kita mengelola keuangan dengan baik. Hati-hati, modal kita bukan dari kita sendiri, ada orang kasih atau Tuhan kasih, harus dikelola. Antara modal dengan keuntungan itu harus tahu bedanya mana. Dari keuntungannya harus dibedain lagi, mana yang harus jadi makanan kita, mana yang harus ditabur lagi dalam saving untuk peningkatan modal lagi, jadi ekspansi, pembesaran, maksudnya pembesaran bisnisnya atau dana lainnya atau cadangan dan seterusnya. Dan itu perlu kesetiaan ya Pak ya. Setia mengelola keuangan itu seperti apa ya, perlu setia. Termasuk di dalamnya setia mengelola untuk membagi mana hak Tuhan, mana hak bagian kita, dan mana yang harus disiapkan untuk investasi. Betul. Hak Tuhan tuh bisnis taburan ini adalah dalam bisnis ada taburan untuk persepuluhan, korban tantangan misalnya, dan menabur buat orang-orang miskin. Betul. Penting banget loh, karena kasih tahu ya, kunci sukses orang ini kita kunci sukses orang dalam artian netral ya, universal, agama apapun. Kalau dia murah hati, rezekinya banyak. Betul. Yang penting dia benar-benar tulus. Lu tanam mencatat, dunia mencatat, Tuhan mengingat. Apa yang kita tabur dengan sukacita pasti akan dapat balasannya yang setimpal. Betul. Ya itu menarik nih. Makanya kalau kita bicara tentang mengembalikan persepuluhan, jelas ya kitab sudah ada. Lalu menabur buat orang miskin, itu janji Tuhan secara universal. Makanya jangan heran, jangankan orang Kristen yang orang percaya Tuhan, di luar sana agama apapun, kalau dia banyak menabur, dia beramal atau berdharma atau apa lo di situnya, maka rezekinya juga dibukakan Tuhan. Amin. Ya, makanya kita nih harus tahu setia mengelola keuangan dalam artian yang tadi, mengelola keuangan dalam artian membedakan mana modal keuntungan dan saving kita untuk investasi berikutnya. Yang terakhir kita bagaimana mengelola network yang akan Tuhan percayakan lebih besar lagi. Jadi gini, bisnis kita itu bukan di sini. Ini bukan akhir di gereja. Bisnis itu bukan akhir segalanya. Misalnya gini, saya sedang mengerjakan bisnis A nih. Iya. Jangan berpikir ini adalah akhir dari seluruh hidup kita di situ. Enggak. Karena nanti Tuhan akan bukain lagi jalan-jalan berkata, jalan-jalan hikmatnya ke tempat yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Tapi jangan serakah. Tapi siap nggak kita juga itu ya? Gimana gitu ya? Siap, harus siap. Karena apa? Di dalamnya ada tipu muslihat. Hati-hati dengan tipu muslihat. Makanya dibutuhkan para pebisnis roh Kristen ini hidup dengan kepekaan. Betul. Dapat membedakan. Dan kedua, Roh Kudus menyertai sehingga kalaupun ada tipu daya, Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Nah, nih pagi ini kita bersyukur ya kalau kita nih bisa nangkep pesan ini. Dan saya rindu di gereja mulai dari Juni ini ya, Mas. Ya, kita mulai persiapkan untuk training supaya para pebisnis, pekerja-pekerja yang ada di gereja kita bisa muncul, dilahirkan. Dan dari mereka akan mengajak banyak teman-teman pebisnis lain, pekerja-pekerja lain yang mau entering the next level. Mereka bisa jadi berkat lewat training. Yes. Jadi mereka sendiri dapat menemukan callingnya, setia menerima, setia mengelola, setia membangun networking, dan mereka akan menjadi berkat bagi saudara kita yang lain. Setuju. Sangat dibutuhkan sekali hal-hal seperti hari ini memang dari dulu sudah diceritakan. Tapi lah, Arkadia nggak terlalu terlambat. Saya pikir terlambat tapi nggak terlalu terlambat bagaimana ya. Artinya ya kita memang punya kemampuan terbatas. Dan hari ini waktunya kita siapin 1000 murid pertama akan lahir. Paling tidak di dalam Arkadia paling tidak melalui
bidang bisnis ini. Bidang-bidang bisnis. Jadi silakan juga yang tadi ya. art juga yang lain juga. Jadi orang bisnis akan memenangkan orang-orang bisnis. Betul. Para pekerja hari ini yang mendengarkan siaran atau Rumah Doa Pagi dan Sepekan ini, jangan kecil hati. Pak, gimana? Saya kan pekerja biasa, Pak. Betul. Catat ya, jangan terbatas karena jabatanmu pekerja, office boy kamu. Ya, betul. Doa sama Tuhan, kasih buka Tuhan, celah apa yang saya buat dapat dipercaya Tuhan lewat bos saya, lewat apa orang gitu ya. Nanti pelan-pelan kita tidak akan ikut. Ya. Yang penting kita dapat dipercaya. Orang yang setia, jujur, itu udah rahasia umum. Dapat dipercaya hal-hal lain oleh majikannya. Penting kepercayaan. Dan ingat, majikan itu mau banget kerjasama sama orang yang dapat dipercaya. Iya. Ya, catat ya. Jadi penting banget catatan buat kita. Majikan ini perlu dan mau banget pengen bisnis bareng sama saudara yang setia, saudara yang jujur, saudara yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nggak perlu kita sombongin dengan kalau salib, saya harus bisa enggak. Sikap hidup yang benar. Nah, para pekerja catatin ya, bahwa kamu dan saya adalah awalnya tidak ada apa-apa, nothing. Yes, tetapi saat engkau menyediakan hidupmu bagi Tuhan dan engkau bergaul karib dengan Tuhan, maka ingat di bagian ini, di gunung bisnis kita ini, kita akan melihat percepatan. Bahkan bulan ini nih, adalah bulan Juni ini bulan mujizat dan percepatan. Dan saya melihat akan bertemu dengan jalan berkat, jalan hikmat. Yang penting satu hal, jangan pernah merasa cepat puas. Tapi juga jangan merasa ingin serakah semua, greedy gitu ya, serakah gitu, mau ini, mau itu, aduh jangan. Bedakan, hari ini mana yang harus kau kerjakan. Jadi ada prospek, ada fokus. Ada fokus. Tadi kan saya bilang prospek itu banyak. Jadi dari bank data kita tuh kita akan memunculkan prospek kita pilih. Tapi dari prospek ini fokusnya mana yang mau dikerjakan minggu ini, bulan ini, tahun ini, semester ini, mana yang mau dikerjain. Jadi jangan semua mau dipegang, nggak bisa. Kecuali catatannya ini udah bisa jalan sendiri. Nah, untuk bisa jalan sendiri, untuk bisa ngalamin terobosan, untuk bisa ngalamin semacam setia dalam membangun networking, kita mau belajar. Nah, anggaplah ini pertemuan sebagai preview, perjumpaan awal untuk ketemu di seminar atau training berikutnya. Ya gitu kan. Jadi para pekerja, para pebisnis, come on, yuk kita join di PAS Pria Arkade Sejati ya. Itu bagi yang pria ya. Tapi bagi wanita juga bisa kumpul di Dewasa Muda, kita kumpul sama-sama, kita sharing rame-rame, mau ngomongin apa tentang bisnis. Yang membangun ya Pak ya, pasti khusus untuk kita semua. Pasti. Kenapa? Karena di bagian ini Tuhan memang sangat rindu memberkati kita. Yes, Tuhan bisa mengadakan mujizatnya, tapi salah satu mujizat terbesar bagi Tuhan adalah menggunakan semua orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara juga orang yang dapat dipercaya untuk dipercayakan lebih besar lagi. Boleh saya berdoa buat kita semua? Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Oh Rama Shandara Barabara. Kau Allah baik, sungguh baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah Mu lepaskan. Engkaulah segalanya. Panggil namanya Yesus, Yesus, Domba Allah, mulia nama-Mu, Yesus, Yesus, Domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku ya Tuhan, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Oh, Kau angkat hajatku, Kau angkatku, saat harus Kau pujiku, Engkaulah segalanya. Mari angkat tangan, katakan Yesus, Domba Allah, Yesus, Domba Allah, mulia
pagi ini buat semua kami yang sudah hadir Ya Tuhan. di Zoom ini atau di live streaming Amin. ini. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kami untuk Tuhan. melihat jauh lebih luas, tapi hari ini mata kami memandang bagaimana di aspek bisnis kami. Ya. Kami akan dibawa Tuhan naik. Amin. Sedemikian saat kami setia dalam menerima, setia mengelola, setia Amin. untuk membangun networking. Tuhan, aku berdoa setiap kami yang hari lemah dikuatkan kembali Yes. untuk berpengharapan bahwa Tuhan yang memberikan roti untuk dimakan, tapi juga benih untuk ditabur. Amin. Aku berdoa di tangan yang terang, hati terbuka, lepaskan pengurapan dalam Amin. nama Dalam Yesus. nama Tuhan. Pengurapan yang mengubahkan kami. Terima kasih banyak. Mengakhiri pertemuan hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, jangan lupa besok masih ada tuntunan sepekan. Sampai jumpa ya, man. Tuhan Yes. memberkati. Shalom. Shalom.